yang dirancang Allah kan keselamatan itu. Dan penyaliban itu adalah bagian dari serangkaian penyelamatan. Penyelamatan yang dirancang Allah itu kan mulai dari kelahiran Yesus. Yesus harus melakukan hukum Taurat. Kalau Yesus belum menggenapi hukum Taurat, dia nggak akan disalib. Jadi banyak item-item yang harus dilakukan pada proses keselamatan itu. Salah satunya mati di kayu salib itu. Paham ya? Jadi yang dirancang Allah itu adalah keselamatan. Keinginan untuk membunuh Yesus itu keinginan iblis. Keinginan membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Saya pegang di situ ya. Keinginan itu. Yang pertama, Herodes. Saya pegang di situ ya. Ketika Herodes mengatakan anak yang berumur 2 tahun bonoi semua. Itu keinginan iblis. Sebab iblislah pembunuh sejak semula. Paham ya? Oke, itu cara berpikirku ya. Aku tidak menyalahkan RK, enggak. Ini kan aman. Oke, saya pegang bahwa keinginan itu adalah keinginan iblis ya. Saya pegang itu ya. Keinginan untuk membunuh loh. Jangan dipotong-potong. Oke. Sabar. Nah, di situ dia Bang RK. Oke, santai aja. Keinginan untuk membunuh Yesus itu keinginan iblis. Oke, kita buka dalil ya. Terutama pada saat Herodes berkata. Ya, terutama ketika Herodes berkata, setiap anak yang berumur 2 tahun harus dibinasakan. Maka Yesus dibawa mengungsi ke Mesir. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus itu adalah keinginan iblis. Apakah iblis berhasil melakukannya? Berhasil, Yesus mati. Tetapi kematian itulah yang dikalahkan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan iblis dikalahkan. Iblis berhasil mematikan Yesus. Tetapi di alam kubur malah iblis itu dikalahkan oleh Yesus. Dan Yesus bangkit dari kematian. Jadi jangan berpikir hanya ketika Yesus berhasil mati. Tetapi pikirkan juga ketika Yesus bangkit. Sekali lagi, memang iblis berhasil mematikan kemanusiaan Yesus. Tetapi kemanusiaannya itu bangkit. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Dan Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Keinginan iblis itu direstui oleh Yesus sendiri ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi ketika Yesus masuk ke istana iblis di alam kubur itu, malah disitulah kepala ular itu diremukan Yesus. Boleh saya tanggapi? Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3. Kejadian 3 yang apa Bang RK tahu? Paham ya saudaraku ya? Boleh saya tanggapi? Itulah cara berpikir. Jadi boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Oke, baik. Silakan. Ya, kita langsung gunakan dalil aja biar enak ya. Ya. Saya menggunakan dalil pertama ya. Ya. Ini dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-13. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Oke, kita konteks bahwa dia diserahkan menurut Pilatus. Saya melakukan hermeneutik dengan ini. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes, yang tadi Lai bilang tadi, dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau ini siapa? Allah kan? Allah. Tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ya, ini jelas di sini. Yang menentukan ini siapa nih?
Kita lihat ya, di dalam bahasa Yunaninya dia menggunakan kata apa di sini? Kata yang dipakai di sini, saya pencet ya. Predestinasi. Jadi Allah menentukan di sini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadi pertanyaan dan persoalannya, ya. Apakah Tuhan Yesus menuruti kehendak iblis? Kalau memang itu rencana dari iblis atau rancangan dari iblis, atau ataukah iblis sudah tahu sejak semula bahwa Yesus itu harus disalibkan? Silakan. Baik, Yesus menuruti kehendak iblis. Kenapa? Karena itu sudah hukum yang dibuat oleh Allah. Dalilnya? Maka ketika Yesus mengangkat cawan itu, sebentar deh. Yesus Dengarkan menuruti dulu. kehendak iblis, dalilnya mana? Ya, dalam soal kematiannya. Dalam soal kematiannya loh. Dengarkan dulu. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jadilah kehendak." Itu kata Yesus loh. "Ya Bapa, biarlah cawan." Cawan di situ berbicara tentang murka. Bukan baskom itu. "Ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jadilah kehendak." Jadi Yesus harus mengikuti kemauan iblis itu untuk masuk ke alam kubur. Supaya apa? Supaya Yesus bisa meremukkan kepala iblis itu. Kalau Yesus tidak masuk ke alam kubur, bagaimana Yesus mau meremukkan kepala iblis? Sementara iblis istananya di alam kubur. Nah, pertanyaan. Kenapa Yesus harus mengikuti kemauan iblis untuk masuk ke alam kubur itu? Karena Allah sudah menentukan sejak semula. Baca Kejadian 3 itu. Bahwa ketu engkau akan mempatok tumitnya dan kakinya akan meremukkan kepalamu. Baca Kejadian 3 itu. Maka di kemudian hari, ya Yesus harus sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah. Bahwa memang tumit Yesus harus dicatok ular itu. Kapan tumit Yesus dicatok ular itu? Yaitu dengan kematiannya. Jadi Yesus tidak boleh menolak apa yang sudah tertulis. Karena sudah tertulis di dalam kitab Kejadian bahwa iblis akan mencatok tumit Yesus. Maka ketika Yesus datang ke dunia, dia harus menuruti iblis supaya iblis bisa mencatok tumitnya. Jadi kita Bang RK menggunakan ilmu hermeneutika, maka harus membawa filsafat tentang tipologi, tipe dan antitipe, penggenapan dan nubuatan. Nubuatan mengatakan bahwa Yesus akan dipatok kakinya oleh iblis. Kalau datang ke dunia, itu loh yang tertulis di Kejadian. Bahwa iblis akan mematok kaki Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia nanti, jutaan tahun kemudian. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, maka iblis mau mematok, Yesus harus nurut. Karena sudah dinubuatkan di kitab terdahulu bahwa dia tidak boleh lari dari penghukuman itu. Maksud Dalam hal kematian, dalam hal kematian Yesus, gini Lai. Lai memakai dalil di dalam Lukas 22 ayat 4, ya. Biarkanlah cawan ini berlalu, ya, melainkan kehendakmu. Ya, jadi apakah kehendak Allah itu, ya, tidak berkuasa dan Yesus harus lebih menuruti kehendak iblis? Karena kehendak Allah, Yesus harus masuk ke alam kubur. Bagaimana caranya Yesus masuk ke alam kubur? Ya harus menuruti kehendak iblis untuk membunuhnya. Karena hanya orang yang matilah yang boleh masuk ke alam kubur. Itu sudah hukum dari Allah. Hanya orang yang matilah yang bisa masuk ke alam kubur. Tujuan Yesus datang ke dunia kan untuk ke alam kubur, Bang. Membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Dengan cara menuruti kehendak iblis atau kehendak Allah? Kok mutar-mutar? Nggak, saya nggak mutar. Gini. Saya berbicara berdasarkan dalil. Dalil yang Lai bawakan itu adalah biarkanlah cawan ini, tapi kehendakmu. Kehendak Allah itu jelas di dalam ayat yang saya bawakan tadi. Ya, di dalam Kisah Rasul 4. Ya, ayat yang ke-28 itu kan jelas. Yang engkau tentukan sejak semula.
Kemudian Enggak, jangan kemana-mana dulu. Jangan saya nggak kemana-mana dulu. kemana-mana. Gini, gini. Saya berbicara berdasarkan dalil nilai. Ya, jadi kita diskusi santai aja. Iya, jangan santai kemana-mana. aja. Kita berbicara tentang kematian Yesus dulu. Ya, kita kematian bicara Yesus itu kematian kehendak Yesus. siapa? Gimana? Kematian Yesus itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Benar, kehendak Allah. Keinginan untuk mematikan Yesus itu keinginan siapa? Dalil Alkitabnya mana? Kan sudah saya bacakan tadi. Di mana ayat Alkitab? Kita buka sama-sama. Sola Scriptura. Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 15 itu kau bilang kehendak iblis. Kejadian 3 ayat 15 itu kan proto-evangelium. Itu proto-evangelium itu berbicara tentang kabar baik untuk pertama kalinya. Ya. Dan apa isinya di dalam? Bukankah Yesus akan dipatok tumitnya? Oke, di situ proto-evangelium kabar baik untuk pertama kalinya, bahwa kabar baik itu berasal, solusi itu berasal dari siapa? Dari Allah atau kehendak iblis? Apa isi dari ayat itu? Oke, yang lain pahami Apa tentang yang proto-evangelium dikatakan itu ayat? apa? Ya, apa isinya? Apa isi dari ayat Coba kita itu? baca. Bukankah iblis akan mematok tumit Yesus? Mematok tumit Yesus. Buktinya tumit Yesus dipatahkan atau tidak? Sesuai penggenapannya, tumit Yesus dipatahkan atau tidak? Kita berbicara janji dulu. Ya, kita berbicara lain. Saya tadi berbicara tentang tumit Yesus itu dipatok. Sekarang, apakah tumit Yesus dipatahkan menurut penggenapan Alkitab? Dipatok. Dia mati. Mana penggenapan Alkitab kalau Berhasil. memang tumit Yesus itu dipatahkan? Lah, dia mati. Saya tanya, Itu yang Lael tertulis. bilang tumitnya dipatok. Apakah tumitnya dipatahkan seperti 2 orang penjahat itu? Tidak Nah, dipatahkan. berarti tidak menggenapi, kakinya tidak dipatahkan mengikuti sebab rencana iblis atau kehendak iblis. Sebentar dulu, dengar dulu. Itu kan Lael, itu kan Dengar dulu, logis Kak. dalilnya. Dengarkan dulu. Soal kaki yang dipatahkan, itu kan budaya. Bahwa sebelum matahari terbenam, itu kan budaya Yudaism. Sebelum matahari terbenam, orang yang disalib itu harus segera diturunkan dari salib. Nah, katakanlah disalib jam 3. Rupanya udah mau jam 6, dia masih hidup. Nggak mungkin hidup langsung dibuang ke kuburan, kan? Maka dipatahkanlah kaki-kaki orang yang disalib itu. Itu literal tafsir dari Lael. Sebentar dulu, RK. Aduh, susah. Enggak, maksudnya kita diskusi berdasarkan Sekali lagi literatur. kau potong aku, kuturunkan kau loh. Jangan gitulah. Kita diskusi berdasarkan literatur.